Ya, kalau dilihat dari perjalanan sejarah badut, pada awalnya badut itu menjelma menjadi sebuah kesenian tradisional di Dusun Margajaya, Desa Margacinta. Itu adalah kebudayaan masyarakat Dusun Margajaya yang tempo dulu adalah masyarakat pertanian. Nah, pada saat panen raya di Dusun Margajaya inilah hasil panen dari ladang, dari huma dibawa ke lumbung padi itu menggunakan sebuah ritual, di mana ritual itu berbentuk tetabuhan alat-alat tradisional yakni dog-dog dan angklung, menunjukkan kegembiraan masyarakat saat datangnya panen raya. Jadi fungsi utama seni badut pada awalnya adalah untuk menunjukkan rasa syukur warga masyarakat atas hasil panen masyarakat pertanian Dusun Margajaya. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, memang sudah tidak digunakan lagi seni badut itu untuk kegiatan-kegiatan ritual pertanian. Nah, justru sekarang berkembang beralih menjadi seni-seni yang justru digandrungi dan dipertontonkan kepada warga masyarakat. Pada awalnya pada tahun 70-an kurang lebih, itu seni badut itu dipertunjukkan pada momen-momen tertentu seperti pada pesta perayaan hari-hari besar, kemudian kegiatan upacara-upacara tertentu. Tetapi semakin ke sini karena semakin banyak masyarakat yang menyukai seni badut tersebut, akhirnya acara-acara hajatan, acara-acara syukuran di keluarga, termasuk acara-acara di momen-momen tertentu tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan tingkat kabupaten. Pada awalnya seni-seni tradisional di Dusun Margajaya ini, terutama seni badut yang ada kaitannya dengan pertanian. Jadi pada kurang lebih tahun 280 ke sana, masyarakat itu menggunakan alat-alat pertanian, itu alat-alat tradisional. Satu di antaranya tempat penyimpanan padi adalah disebut lumbung, atau istilah dalam bahasa Sunda itu leit ya, di Dusun Margajaya ini. Itu tempat penyimpanannya. Saudara bisa lihat beberapa lumbung padi yang ada atau leit di Dusun Margajaya ini masih ada, dan sampai saat ini sebetulnya masih ada. Hanya alat-alat pertaniannya seperti alat untuk memetik padi namanya etem, membajak sawah namanya wuluku dan garu, kemudian alat-alat pertanian di rumah tangga seperti golok, cangkul dan sebagainya. Nah, ini semua sekarang pada tahun-tahun terakhir ini kan sudah berganti paradigma. Mereka menggunakannya dengan alat-alat modern, seperti untuk membajak sawah sekarang menggunakan traktor gitu ya. Dulunya ada kakek dan nenek pakebonan sama kakek pakebonan. Di sana ada tanaman padi di gogo ranca atau istilahnya humah kalau dulu. Nah, ada seorang leluhur yang bernama Ki Ardasim yang menciptakan dog-dog istilah dulu. Katanya kalau malam ketakutan dikarenakan banyak babi hutan atau kera dan sebagainya yang merusak dalam tanaman padi, apalagi sedang padi menghijau. Ki Ardasim dan sama Ki Ijot menciptakan dog-dog dari bambu, dikupas dan sebagiannya tidak dikupas. Dan juga sama Ki Ijot lalu bergabung dua orang ya menciptakan satu badut atau dog-dog dulunya, jadi menjadikan suara musik yang bisa didengar dan juga menambah untuk ketenangan daripada gangguan binatang atau yang menakuti-nakuti pada malam hari. Kalau membuat angklung digabungkan sama dog-dog, bagaimana caranya? Ya, saya akan bikin, kata Ki Ijot. Ya, langsung orang berdua menciptakan dog-dog sama angklung, langsung mengundang rekan menjadi 6 orang. Jadi satu paket dog-dog dan juga satu paket
angklung. Nah, dia diciptakan dalam 1 hari 1 malam menjadi tabuhan yang enak didengar. Suara dog-dog itu juga bisa untuk menenangkan diri atau menenangkan suasana di dalam istilah tunggu padi sedang menghijau. Setelah begitu ada lagi 4, tambah lagi 4, jadi 4 kali 3 12, tambah 4 jadi 16. 16 orang tersebut menciptakan satu riungan dalam satu tetangga atau satu turunan. Satu turunan. Yang 16 itu satu turunan. Jadi tidak ada orang yang bukan turunan dari Ki Ardasim dan Ki Ijot. Istilahnya Baba Damian. Ini kalau sudah menguning padi dan sudah dipetik, harus kita bersama mengadakan upacara panen. Nah, dari dulu mengadakan upacara petik padi istilahnya diambil dari rumah ke rumah. Upacara itu sebutnya upacara petik padi atau sebut panen. Upacara panen, langsung dia mengadakan pesta iring-iringan. Kalau istilah di padusunan itu namanya iring-iringan. Langsung disambut oleh warga dari rumah, mengambil padi, langsung diambil ke rumah. Sesudah sampai di rumah, kalau istilahnya di luar pagar, langsung dijemput oleh istrinya, istri Pak Ardasim sama Pak Ijot. Ada seni dog-dog dulunya sampai sekarang, istilah sesudah dibentuk organisasi ya, dibentuk organisasi sudah beberapa pimpinan, mulai Ki Ardasim, juga langsung Madhali, langsung Mama Sukinta, langsung saya sendiri. Sekarang mulai saya punya wewenang di kesenian badut ini tahun 1995. Baru sampai sekarang diistilahkan, disalin kalau sekarang namanya badut. Badut singkatan budaya asli deket jeung dulur. Sampai saya sekarang baru 6 turunan. Kalau pada anak saya mungkin ada 7 turunan. Ya, kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, khususnya di Kasih Seni Budaya, itu memang sangat erat hubungannya dengan kebudayaan lokal, khususnya yang ada di Kabupaten Pangandaran. Salah satunya adalah seni badut. Seni badut merupakan ikon Kabupaten Pangandaran. Seni badut awal-awalnya memang untuk pertanian, karena sekarang sudah berkembang dengan objek-objek wisata. Untuk itu kami sengaja mengangkat seni badut ini nantinya untuk lebih dikenalkan kepada publik yang lebih luas lagi. Karena seni badut merupakan salah satu seni buhun, seni tradisi khas Kabupaten Pangandaran yang ada di Desa Margacinta, Dusun Margajaya. Karena di sini juga ada beberapa objek wisata, sehingga nantinya seni-seni yang khususnya seni tradisi itu bisa ditampilkan sebagai atraksi wisata. Kami membawa seni badut ini diantaranya ke Sukabumi, kemudian ke Taman Mini, ke Tasikmalaya, sehingga mereka sudah mulai mengenal seni badut. Bahkan waktu di Sukabumi, pada waktu itu kami juga masuk peringkat, kalau nggak salah peringkat ketiga pada helaran seni dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Sekarang memang di alam modern ini ya seni badut ini yang jelas untuk di masyarakat atau di kalangan masyarakat maupun luar dari kalangan Indonesia lah istilahnya, itu memang sangat setuju dan masih dipertahankan untuk seni budaya asli. Ini seni badut yang tidak ada di berbagai negara tetangga juga, itu nggak ada. Jadi yang kebanggaan ini dari Kabupaten Pangandaran dan juga dari perwakilan mendunia sebetulnya. Kalau sekarang itu mendunia seni tradisional asli badut.
Saya Arno dari Kampung Margajaya. Saya di Badut sebagai pemeran lutung. Baru sekitar 4 bulan ada. Pernah ganti-ganti gak jadi yang jadi babi? Nggak pernah itu. Berarti memang kalau udah jadi lutung ya jadi lutung. Ya terus aja jadi lutung terus. Nggak ganti-ganti yang lain nggak. Awal ceritanya sih dari nggak ada pemerannya ya. Terus saya dipaksa main, terus saya ikutan. Ya pertama sih malu, kurang pede. Terus akhirnya saya bisa main karakter lutung. Tapi kalau yang masuk beneran itu beneran? Oh, lupa, Oh jadi nggak inget. kalau pas inget itu kerasanya kayak gimana? Kalau inget ya kalau udah sadar lagi. Kalau inget sebelum dikasih itu sama itunya baru kesana semuanya. Ya saya ceritain aja. Jadi gak ingat Lupa. sama Jadi inget-inget udah sadar, udah di raja. Udah sadar baru inget. Oh istilahnya itu diraja. Iya. Diraja itu Kita tuh dikasih ini supaya di astral lah misalkan masukkan astral gitu. Kita bisa lupa pikiran gitu. ada ngaruh ke kehidupan sehari-hari kayak? Nggak ada. Nggak ada. Cuman waktu itu doang. Kita kampung aja gitu di ikutan grup. Berarti tadi nama ningalikeun ya? Terus saya di pemeran dipanggil kalau saya dari gini. Wayahna gitu untuk mah. Masuk. Pertama mainnya di hajatan. Hajatan. Nah, waktu main hajatan main nggak ada orang. Terus suruh ikutan main. Terus bagus karakternya. Ya udah lanjut kamu main terus nah. Beberapa gak Sadar nggak sadar itu. Aya penonton ogena nih. Lupa. Udah mikir penonton malu gitu. Dan lihat mah lihat tapi kemana pikiran mah bebas. Kalau peran monyet namanya si A dan si B itu ada. Peran macan, peran angklung, peran dog-dog juga itu. Jadi sudah apa itu sudah ada masing-masingnya, ada jobnya itu. Misalnya topeng yang kera misalnya si A gitu. Itu sudah ada gitu. Jadi kalau setiap manggung tahu usah ini pakai enggak. Jadi langsung pakai sendiri. Punya posisi. Dan juga untuk topeng monyet misalnya ketukannya begini, topeng macan ketukannya begini. Jadi aura-aura topeng itu masing-masing istilah Jawa itu masing-masing seneng. Masing-masing seneng. Jadi masing-masing kabeuki lah cek Sunda mah gitu. Ada gerak-gerakan sebelumnya kemasukan ya diadakan ritual, mitos gitu lah. Tapi itu bukan bukan seperti menghilangkan akal orang, bukan. Tapi ritual dan untuk yang dinamakan sesepuh untuk menjaga. Jadi untuk kerasukan yang memasuk kepada dirinya yang dijaga. Jadi kalau terus anak tersebut kerasukan kemasukan ritual di mitos dan sebagainya itu nanti imannya hilang sebetulnya. Jadi tetap orang tua dan kesepuhan itu untuk membantu membacking bila mana ada roh-roh jahat masuk ke dalam tubuh dia. Sebetulnya gitu. Tapi kan ada yang menerjemahkan orang tersebut itu orang dimenamkan, enggak sebetulnya. Kan cuma sekilas bila mana udah hatinya mendalami, menjiwai seni, itu mungkin dia udah enggak ingat apa-apa. Itu enggak ingat apa-apa. Enak aja seperti topeng monyet ya seperti paripola kera. Juga macan seperti itu macan. Dalam hatinya itu dalam mimpi mungkin gitu. Tapi tidak hilang akal, tapi cuma dalam bermimpi. Kalau udah dibangunkan ya udah sembuh sendiri. Nah, selain di Margajaya bisa ditemukan nggak Badi? Bisa. Misalnya di Merjan, itu domplengan belajaran dari masih Rukun Sawargi. Di Cigugur dari Rukun Sawargi. Tetap yang punya sertifikat seni asli budaya baru cuma Margajaya doang Rukun Sawargi. Dan sekarang saya masuk ke tiap-tiap SD untuk membelajar anak-anak kecil di SD. Oh di SD Marga Cinta 2 saya langsung mengajarkan. Dan juga dia ditarik ke sini langsung belajar di Padepokan. Nah ini bentuk Padepokan ini bantuan dari Bapak Gubernur sebetulnya 50 juta nih. Yang mendirikan Padepokan itu
apa itu jadi jerih payah Bapak Gubernur sebetulnya. Dari sekolah misalnya minggu akan dihadapkan untuk tampil kesenian anak-anak tingkat kecamatan atau tingkat itu, baru saya jadi mengadakan itu. Kan cuma yang rutin gitu ya, diharuskan setiap minggu. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak gitu. Lah maklum itu masih anak-anak, masih banyak main. Kalau dalam satu kabupaten misalnya lewat mencapaikan 20 sampai 100 kilo, itu mungkin budgetnya 3 juta. Main cuma 2 jam atau 1 jam setengah. Tapi kalau jangkauan bisa 10 jam atau 15 jam, ya di bawah itu mungkin ada 2 juta. Dan di sekup sini ya, di cuma satu desa aja udah 2 juta sebetulnya. Itu untuk berapa orang? 18. Dan itu untuk transport sebetulnya. Memang kalau dipikirkan untuk materi tidak mencukupi sebetulnya. Kan cuma melayani lah, saya melayani yang pengen tahu seni budaya saya gitu. Dan juga dianya mau untuk ya istilah Sunda mah cacarekan istilah gitu. Kempul istilahnya satu. Ya, bendek istilahnya gong. Tapi yang kecil kempul namanya. Terus ada lagi? Ada gendang untuk tepak silat macan. Gitu. Kalau magelaran 1 hari 1 malam. Berarti bisa magelaran? Wah, saya memang dari tahun 68 lah. 68 ikut sama orang tua. Wah, sering mangu pada Herang, Patimuan, Kalipucang, Cimangu, Pangandaran. Lah pokoknya sering saya non stop 1 bulan penuh full main badut. Kan pelawaknya saya dulunya, itu pemain pelawak. Biasa pelawak itu seperti reog lah. Seperti reog. Kalau 1 malam pokoknya sehari semalam lah. Sehari semalam itu biasa? Iya, biasa Pak. Jam 9 sampai jam setengah 4 siang. Lalu jam 10 sampai jam 12 malam. Langsung mengaburkan itu namanya kuda lumping. Itu untuk kesenian terakhir di malam hari. Untuk istilahnya dilarikan ke hutan. Ya memang orang sehat. Seratnya khusus orang sehat. Nggak ada lagi kan? Nggak ada. Yang penting sehat. Penting sehat. Penting sehat bisa main. Saya ya jadwal dari SLB Sukabumi ya, SLB Sukabumi menjatuhkan harga mati 15 juta sama musik, perangkat angklung dan badut, topeng juga 15 juta. Waktu dulu, kalau sekarang ya mungkin sekitar 50 jutaan lah. Maksud saya jadwal 11 hari harus bisa orang dungu, orang pego, orang buta harus bisa tampil badut. 3 hari saya 5 orang di Sukabumi. Alhamdulillah. Bapak Bupati Sukabumi angkat jempol. Bisa melatih orang, apalagi orang normal. Nah, orang daerah luar pun nggak apa-apa. Apa? Nah, dulu main di hotel Pak Haji Adang ya. Waktu orang Korea sama orang Swiss. Itu cuma beberapa menit mendengarkan dan mau mukul, jelas dia hampir bisa. Memang cuma melihat, mendengar, kan cuma satu yang sukar. Jadi tidak semua orang bisa. Roel yang tadi pegang Bapak saya. Yang 2 itu yang Roel. Kan cuma di rombongan 3 orang yang bisa. Ada arwah mahus apa natural khusus pada masuk